Tepatnya pada saat musim panas di Brooklyn, Loa, sebuah kota kecil yang tenang di mana semua orang saling mengenal. Tapi tak diduga, suatu malam di bulan Juli 2018, keheningan kota itu pun pecah. Seorang mahasiswa yang ceria, berusia 20 tahun pada saat itu, sedang pergi jogging dan tak pernah kembali. Selama berminggu-minggu pun, ribuan relawan menyisir ladang jagung dan jalan-jalan pedesaan berharap menemukan jejak gadis bernama Molly Tibet. Tapi saat akhirnya dia ditemukan, kebenaran yang terungkap justru memicu amarah, perdebatan, dan bahkan kontroversi politik nasional. Mengapa seperti itu? Ya, karena ini bukan hanya kisah kehilangan. Ini kisah tentang identitas, kebohongan, dan keadilan yang dipertanyakan. Inilah kisah Molly Tibet. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Molly Cecilia Tibet lahir pada tanggal 8 Mei 1998 di San Francisco, California. Molly lahir dari pasangan Rob Tibet dan juga Laura Tibet. Ketika Molly di kelas 2, orang tuanya bercerai dan ia pindah ke Loa bersama ibu serta 2 saudara kandungnya. Ayahnya tetap menjaga hubungan dekat dengan anak-anak dan terakhir kali dia melihat Molly di pernikahannya pada bulan Juni 2018. Molly yang juga seorang mahasiswi psikologi dari Universitas of Loa, gadis yang digambarkan dan dikenal sebagai pribadi ceria, cerdas, dan penuh semangat. Dan tepatnya pada tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 7 malam, Molly mengenakan sepatu larinya dan keluar rumah pacarnya untuk jogging rutin. Molly pun masih sempat mengirimkan pesan Snapchat ke pacarnya sekitar pukul 7:30 malam. Namun setelah itu tidak ada jejak dan tidak ada kabar lagi, hanya kesunyian. Saat malam berganti pagi, Molly belum juga kembali. Keluarga pun mulai panik, tapi mereka tak pernah menyangka bahwa kehilangan ini akan jadi awal dari tragedi nasional. Tepat pada keesokan pagi di tanggal 19 Juli 2018, keluarga Molly pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Molly yang ternyata juga tidak masuk kerja, tidak juga menjawab pesan, dan tidak ada kabar. Polisi pun akhirnya segera dilibatkan, dan dalam waktu 24 jam, kasus ini telah berubah dari yang awalnya gadis yang hanya telat pulang menjadi orang hilang berisiko tinggi. Ibu Molly pun berkata pada saat diwawancara bahwa Molly tidak pernah pergi tanpa kabar. Molly bukan tipe anak yang seperti itu. Polisi pun akhirnya mengerahkan anjing pelacak, bahkan helikopter dan juga drone. Penduduk Brooklyn pun yang iba ikut juga turun tangan. Media lokal pun mulai meliput, kemudian media nasional pun ikut turun tangan. Seluruh warga menyebut nama Molly Tibet. Tapi waktu terus berjalan. Tidak ada petunjuk apapun. Tepatnya setelah 2 minggu hilangnya Molly, pada tanggal 21 Agustus, polisi di Loa mengumumkan bahwa sebuah jasad telah ditemukan di Poweshiek County, tempat di mana kampung halaman Molly di Brooklyn berada. Jasad tersebut pun diidentifikasi sebagai Molly Tibet. Setelah penemuan jasad itu, otopsi pun segera dilakukan 2 hari kemudian oleh pemeriksa medis negara bagian Loa. Ternyata mereka dibawa ke lokasi tersebut oleh tersangka berusia 24 tahun yang bernama Christian Bahena Rivera. Dan pada tanggal 23 Agustus melakukan otopsi dan mencatat penyebab kematiannya sebagai beberapa luka dari benda tajam. Dengan cara kematiannya yaitu dibunuh. Christian Bahena Rivera yang berusia 24 tahun saat kejahatan itu terjadi.
Christian tinggal dan bekerja di wilayah pedesaan Poesik County, tempat Tibet menghilang. Christian ternyata bukan warga asli sana. Ia berasal dari El Guayabilo, Guerrero, Meksiko. Ia tiba di Amerika Serikat secara ilegal pada usia 17 tahun dan telah tinggal di daerah itu selama beberapa tahun. Ia pun pernah bekerja di pertanian lain sebelum datang ke Yarabe Farms dekat Brooklyn, Loa pada bulan Agustus 2014. Rivera ternyata mengidentifikasikan dirinya dan menerima gajinya dengan nama John Booth. Rivera pun menjadi target penyelidik setelah mereka memperoleh rekaman dari kamera pengintai di dekatnya yang menunjukkan sebuah Chevrolet Malibu melaju bolak-balik di daerah tempat Molly sedang jogging. Setelah menghubungkan mobil tersebut dengannya, polisi pun mendatanginya tanpa insiden. Mereka mengatakan bahwa ia mengaku telah menculik dan membunuhnya, lalu membuang mayat Molly begitu saja. Menurut surat pernyataan yang diajukan oleh kantor Sheriff Poesik County, ia membawa mereka ke mayat di lokasi terpencil di dalam ladang jagung. Dan dikuatkan juga oleh penemuan rekaman CCTV dari rumah warga, di mana ada sosok perempuan berambut panjang sedang jogging, dan itu Molly. Tapi yang lebih mengejutkan, di belakangnya terekam sebuah mobil hitam yang benar mengikuti dari kejauhan. Mobil Christian yaitu Chevy Malibu tahun 2008 dengan nomor plat yang tak jelas. Dan dari sinilah segalanya mulai terbuka. Namun pemikiran masyarakat serta keluarga Molly yang ikut mencari runtuh seketika. Harapan itu berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan itu berubah menjadi isu nasional. Ya, Christian Bahena Rivera ternyata adalah imigran ilegal. Berita ini pun segera dimanfaatkan oleh politisi. Mengapa begitu? Karena Presiden Donald Trump sendiri menyebut ini sebagai bukti bahayanya imigrasi ilegal. Partai politik pun berdebat, bahkan keluarga Molly pun terseret ke dalam konflik yang tak mereka inginkan. Ayah Molly langsung berkata pada media dan meminta tolong pada presiden untuk jangan gunakan nama putrinya untuk agenda politik. Dan ya, di tengah panasnya kontroversi, muncul plot twist lainnya. Saat persidangan dimulai di tahun 2021, Rivera tiba-tiba mengubah ceritanya. Rivera mengaku dipaksa oleh dua pria bertopeng untuk membawa Molly, dan bahwa dia tidak membunuh Molly, hanya disuruh membuang jasadnya saja. Nama baru pun disebut dengan nama Dalton Jack, yang dimana itu adalah pacar Molly sendiri. Dan ya, pertanyaan pun mulai banyak muncul. Apakah ini hanya pengalihan? Apakah ada kebenaran yang ditutupi? Atau hanya upaya terakhir dari Christian untuk bisa bebas? Dan ya, meski Christian atau Rivera dari awal banyak mengganti ceritanya, bukti fisik pun tetap kuat. Darah Molly yang juga ternyata ditemukan di bagasi mobilnya. Dan ternyata juga ponsel Rivera terlacak di rute yang sama dengan lokasi jasad Molly. Dan di akhir sidang pun, juri tak butuh waktu lama. Christian Bahena Rivera, Anda dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di tengah tragedi ini, keluarga Molly pun berusaha mengubah duka menjadi harapan. Mereka mendirikan beasiswa, menyuarakan pentingnya rasa aman untuk perempuan, dan menyuarakan agar tragedi ini tidak dijadikan alat politik. Ibu Molly pun berkata di wawancara bahwa ia telah kehilangan putrinya, tapi ia tak ingin kehilangan rasa kemanusiaan juga. Jadi, dari kasus Molly Tibet ini, yang hanya seorang gadis muda yang pergi jogging di malam musim panas dan dia tidak pernah kembali. Tapi, kisahnya ini mengguncang negara, memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan, keamanan, dan siapa sebenarnya yang kita anggap sebagai musuh. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kadang suara paling kuat datang dari mereka yang telah lama diam selamanya.
Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk diklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal misteri dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.